teori chaos, yaitu tidak ada aktor atau dalang tunggal, masing-masing secara kebetulan memiliki pertemuan atau kesamaan kepentingan politik dan agenda masing-masing, sehingga lahirlah peristiwa yang tidak diharapkan itu. Jadi tidak ada dalang khusus, tapi semuanya secara alamiah ya. PKI terlibat di dalamnya. Tapi juga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan adanya peristiwa itu. Dan secara kebetulan dalam kaitannya dengan keterlibatan PKI itu juga ada kepentingan politik juga untuk pimpinan negara pada saat itu juga, yang hubungannya juga sudah tidak terlalu baik, tidak terlalu akur, tidak terlalu dekat dengan pimpinan Angkatan Darat yang menjadi korban. Sebenarnya koleksi saya bukan hanya G30S. Koleksi saya itu mayoritas yang berkaitan dengan sejarah TNI sebetulnya. G30S itu hanya sebagian kecil dari koleksi saya. Nah, mengenai G30S itu memang saya memiliki minat tersendiri, terutama semenjak SD ya. Itu tontonan film G30S PKI dulu itu begitu menyentuh ya. Artinya membuat saya sulit untuk melupakan film itu. Dan itu terus terbawa sehingga ketika SMA saya mulai mengkoleksi buku-buku biografi perwira tinggi Angkatan Darat. Dan biografi pertama yang saya beli dengan uang saku saya sendiri pada waktu itu adalah biografinya Jenderal Ahmad Yani. Nah, sejak itu saya terus menambah koleksi saya. Dan baik itu biografi Angkatan Darat maupun angkatan-angkatan lain. Sambil tetap menyisihkan uang untuk membeli buku-buku yang ada kaitannya dengan peristiwa sosial politik TNI. Nah, di mana G30S PKI adalah salah satunya. Yang pertama kali saya beli yang berkaitan dengan G30S itu adalah biografi Jenderal Ahmad Yani. Yang profil seorang prajurit TNI ditulis oleh putrinya sendiri, Ibu Amelia Yani. Kebetulan saya bersahabat juga dengan beliau. Dan waktu itu saya masih tinggal di Jogja. Ya. Uang saku saya belum cukup untuk membeli buku itu. Jadi saya sering membaca buku itu dengan jalan kaki ke Toko Gunung Agung. Lokasinya di pojokan dekat Tugu Jogja itu, ke arah AM Sangaji. Itu ada Toko Gunung Agung. Saya dulu sering membaca pulang sekolah jalan kaki hanya untuk membaca itu. Setelah SMA mulailah saya mengumpulkan buku-buku itu. Jadi setelah mulai istilahnya keluar biografi-biografi yang lain, itu saya mulai beli. Nah, puncaknya saya semakin banyak mengkoleksi setelah saya mengambil S2 di Australia. Di situ banyak buku-buku yang pada waktu itu belum banyak beredar di Jakarta. Kita belum ada marketplace seperti sekarang, tapi saya bisa membacanya di perpustakaan di Murdoch University ketika saya mengambil S2 di sana. Di antara semua buku G30S yang saya paling senang itu adalah analisanya John Rosa, yang dulu bahasa Inggrisnya itu Pretext for Mass Murder ya. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini adalah analisa yang menurut saya cukup baik. Kita boleh setuju atau tidak setuju, tapi menurut saya analisanya cukup baik. Apapun yang harus kita perhatikan dari segala macam buku tentang G30S itu sama sekali tidak menghilangkan peran PKI di dalamnya. Tinggal seberapa jauh keterlibatan PKI di dalamnya itu bergantung sudut pandang masing-masing penulis buku atau analis. Tapi sama sekali tidak membersihkan atau menghilangkan bahwa PKI seolah-olah tidak terlibat. Ada keterlibatannya cukup banyak di dalam. John Rosa menjadi menarik karena pernah sebelum era seperti sekarang itu termasuk buku yang dilarang beredar. Ya,
Dan kemudian ketika muncul putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tidak bisa memberangus buku, menghentikan peredaran buku begitu saja, akhirnya John Rosa diterjemahkan. Dan akhirnya setahu saya ada satu penerbit dari Yogyakarta yang menerjemahkannya. Itu termasuk buku yang saya beli. Dan untuk memuaskan hati, biasanya kalau buku yang saya suka, saya belinya 2 atau 3 kopis. Nah, di luar itu bukunya Anthony Dake ini juga menarik. Karena pada waktu itu belum ada marketplace seperti sekarang. Jadi saya belinya ini lewat Amazon. Selang 2, 3, 4 tahun kemudian keluarlah versi bahasa Indonesianya yang diterjemahkan menjadi Soekarnoval. Tapi inti pembahasannya sebenarnya sama mereka. Karena yang nulis Dake juga dari Belanda. Dia berasal dari disertasi penelitian Dake. Nah, waktu saya S2 di Australia, buku yang sangat ingin saya miliki tapi tidak tahu di mana belinya, itu adalah yang disebut Cornell Paper. Cornell Paper itu ditulis oleh Benedict Anderson dengan Ruth McVeigh. Dua-duanya peneliti atau ahli Indonesia, biasa disebut Indonesianis, dari University Cornell, Universitas Cornell di Amerika Serikat. Saya dapat buku ini pertama kali di perpustakaan di Murdoch. Ketika saya sudah kembali, tidak lama kemudian keluar terjemahannya dan itu langsung saya beli. Membaca buku-buku tentang peristiwa G30S atau Gestapo, itu apapun versinya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal pertemuan kita, itu sama sekali tidak menghilangkan fakta bahwa PKI terlibat. Tapi seberapa jauh keterlibatan PKI di dalamnya itu bergantung analisa sudut pandang penulisnya masing-masing. Tapi kalau mau mengatakan bahwa ada sebuah buku yang akhirnya menihilkan sama sekali peran PKI atau setidaknya pimpinannya, saya rasa tidak ada. Jadi itu membuktikan bahwa apapun versi yang kita baca, peran PKI di dalamnya itu sangat terasa ya. Dia terlibat dalam peristiwa itu. Bahwasanya tidak semua anggota PKI terlibat, iya. Tetapi di level pimpinan tingkat atas, di zaman dulu itu kalau pimpinan partai di PKI namanya CC ya, Komite Sentral. Kalau sekarang kan istilahnya pengurus besar atau pimpinan pusat gitu ya. Kalau zaman dulu itu PKI menggunakan istilah Komite Sentral. Di tingkat Komite Sentral itu keterlibatan beberapa pimpinan itu cukup jauh, cukup dalam sebenarnya. Dan akibat ulah mereka banyak tokoh-tokoh PKI di bawah yang terlibat langsung atau bahkan tidak terlibat ikut merasakan getahnya juga. Versi yang bisa disimpulkan secara garis besar itu sebenarnya ada 7 versi kalau menurut saya. Di luar itu adalah varian atau subversi, sub dari versi-versi yang ada. 7 versi itu bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah versi resmi pemerintah yang menyatakan bahwa PKI terlibat, mendalangi dan terlibat aktif di dalamnya. Kemudian versi lain adalah yang mengatakan Bung Karno sebagai dalang dan pelaku. Versi lain ada yang mengatakan versi ketiga misalnya Jenderal Soeharto sebagai dalang dan pelaku. Kemudian ada lagi yang mengatakan CIA sebagai dalang dan pelaku, atau paling tidak dia dalang. Karena yang melakukan di bawah kan kita tahu adalah operasi yang dilakukan oleh militer juga. Dari setelah 4 versi ini, versi kelima adalah ada yang mengatakan itu peristiwa G30 adalah konflik internal Angkatan Darat. Ya. Kemudian versi ke-6 adalah yang mengatakan bahwa Cina terlibat dalam G30S, dan itu termasuk yang salah satu yang paling jarang dianut teorinya. Walaupun faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan politik antara pemerintah pasca Pak Harto dengan pasca Pak Harto naik menjadi presiden dengan Cina kan dibekukan hubungan diplomatik itu. Itu salah satu penyebabnya karena ada lahirnya pemikiran bahwa Cina mungkin terlibat di dalam G30 itu. Nah, versi terakhir di dalamnya adalah teori chaos, yaitu tidak ada aktor atau dalang tunggal. Masing-masing secara kebetulan memiliki pertemuan atau kesamaan kepentingan politik dan agenda masing-masing sehingga lahirlah peristiwa yang tidak diharapkan itu. Jadi tidak ada dalang khusus, tapi semuanya secara alamiah ya. Mereka memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Nah, teori chaos itu pendapatnya macam-macam. Kombinasinya macam-macam. Misalnya ada yang mengatakan chaos itu terjadi antara CIA dengan Pak Harto untuk menggulingkan Bung Karno. Nanti teori chaos lagi yang mengatakan ini dengan ini untuk tujuannya apa. Jadi teori chaos itu memiliki banyak subvarian. Saya termasuk yang berpendapat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Tapi juga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan adanya peristiwa itu. Dan secara kebetulan dalam kaitannya dengan keterlibatan PKI itu juga ada kepentingan politik juga untuk
pimpinan negara pada saat itu juga yang hubungannya juga sudah tidak terlalu baik, tidak terlalu akur, tidak terlalu dekat dengan pimpinan Angkatan Darat yang menjadi korban. Jadi kalau ditanya apakah PKI terlibat, saya pasti mengatakan PKI terlibat. Namun ada pertemuan kepentingan-kepentingan yang lain di dalamnya juga yang menjadi latar belakang adanya peristiwa itu. CIA juga ada kepentingan juga. Saya mengagumi tokoh-tokoh Angkatan Darat pada waktu itu ya, karena mereka dalam pandangan saya, misalnya Pak Yani ya, itu dalam usia masih 40-an, itu sudah bisa mendapatkan beban tanggung jawab memikirkan keamanan negara gitu. Dari Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke, yang saya katakan ini Papua yang baru kita rebut nih, Irian Barat waktu itu. Itu sudah dalam usia sangat muda kan. Itu sudah bisa berpikir tentang geopolitik. Nah, itu membuat saya mengagumi atau mencintai bacaan-bacaan yang terkait sejarah Angkatan Darat. Dan pada akhirnya ada figur-figur tertentu yang saya sukai gitu. Jadi ada beberapa figur TNI yang menurut saya itu menjadi pondasi dasar sampai bisa diwariskan hingga ke TNI masa kini. Ya, Pak Yani itu kan naik jadi Kepala Staf Angkatan Darat, waktu itu namanya belum diganti, beberapa minggu kemudian berubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat ya. Itu pada bulan Juni tahun 1962. Tapi sebelum beliau meninggal, itu ada senior beliau namanya Pak Gatot Subroto. Itu pemikirannya juga sudah melampaui zamannya pada waktu itu. Tapi sayangnya Pak Gatot Subroto kan tidak berumur panjang. Tidak lama sebelum Pak Yani ditetapkan sebagai Panglima Angkatan Darat, Pak Gatot Subroto meninggal dunia karena serangan jantung. Tapi banyak pemikiran Pak Gatot Subroto yang sampai hari ini itu relevan sekali untuk pengembangan TNI Angkatan Darat. Ya, teori yang mengatakan ada faksi-faksi ini di dalam tubuh Angkatan Darat, ada kelompok faksi ini, faksi itu sebenarnya adalah pemahaman dari yang paling banyak membagi pemahaman itu sebenarnya adalah para Indonesianis, terutama dari kalangan Barat. Mereka yang mengatakan konflik internal Angkatan Darat misalnya itu menganggap bahwa zaman dulu itu ada kelompok yang dekat dengan Pak Nasution, tapi ada yang dekat dengan Pak Yani. Pak Harto dianggap lebih dekat dengan, memiliki kubu sendiri, tetapi konon secara politik dia lebih dekat dengan Pak Nasution. Itu adalah analisa kaum Indonesianis dari Barat umumnya. Tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Karena kalau dibilang keduanya berkonflik, berkubu, kenapa akhirnya Pak Nas dengan Pak Yani yang disebut dua faksi yang berbeda, ujung-ujungnya sama-sama menjadi target penculikan kan. Mau faksi manapun, kebetulan dua tokoh ini adalah tokoh yang amat sangat keras menentang garis kebijakan politik Bung Karno yang cenderung ke kiri-kirian. Bahasa kasarnya, dua tokoh ini sangat menentang, sangat anti terhadap komunis. Bagaimana bisa dua tokoh yang dalam kehidupannya sehari-hari banyak berbeda satu sama lain, bahkan juga mungkin secara politis berseberangan cara pandangnya, bagaimana harus bersikap terhadap Bung Karno. Ujung-ujungnya berada dalam kubu yang sama untuk sama-sama diculik. Rumor yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu waktu itu, bahwa di dalam tubuh Angkatan Darat ada suatu dewan yang kerjanya mengkritisi kebijakan-kebijakan dan haluan-haluan politik Bung Karno. Para jenderal yang tergabung dalam dewan ini itu dianggap tidak setia terhadap Bung Karno, karena berani mengkritisi itu. Pemikiran-pemikiran Bung Karno mengenai ideologi politiknya, kenapa kok mendekatkan diri kepada Cina dan segala macam. Mereka mengkritisi gitu. Nah, ini dewan inilah yang nanti dituduh bahwa akan melakukan kudeta ya terhadap Bung Karno. Dan sayangnya kalau kita telusuri kan awalnya dari dokumen yang dibuat memang sengaja untuk memprovokasi, yaitu dokumen Gilchrist. Ya, dokumen Gilchrist itu mencatut nama Duta Besar Inggris yang namanya Andrew Gilchrist, tapi patut diduga dokumen itu yang buat bukan dari pihak Inggris sebenarnya. Belakangan yang mengaku membuat dokumen itu ada seorang tokoh intelijen Yugoslavia namanya Ladislav Bittman. Dia mengatakan dokumen Gilchrist itu lahirnya tidak terlepas dari peran intelijen Cekoslowakia. Kenapa? Tujuannya untuk mendiskreditkan kelompok Amerika Serikat, kelompok yang pro Barat. Sehingga para jenderal yang dekat dengan kelompok pro Barat itu akhirnya dimusuhi oleh Bung Karno. Dan akhirnya Bung Karno lebih percaya pada kelompok Blok Timur. Sayangnya dokumen itu akhirnya berkembang sedemikian rupa, justru yang termakan dokumen itu sendiri adalah PKI. Karena mereka percaya bahwa nanti Dewan Jenderal itu akan melakukan kudeta, maka mereka berprinsip lebih baik mendahului daripada didahului. Jadi umpan ini salah makan sebenarnya. Belakangan Ladislav Bittman itu kan mengakui keterlibatan dia dalam proses pembuatan itu. Dan kelak mungkin kalau saya tidak salah dia mendapatkan suaka kan sampai ke Amerika Serikat. Jadi seandainya tidak ada dokumen Gilchrist, barangkali ceritanya berbeda.
Jadi pada waktu ada perintah untuk merebut atau mengamankan RRI dan kantor pusat telekomunikasi, itu memang salah satu tokoh pelaku yang terlibat benar dalam upaya perebutan 2 gedung ini itu adalah Pak Sintong Panjaitan. Di situ dijelaskan bahwa setelah berhasil direbut, ternyata pengumuman ini masih berjalan. Jadi ketika dia melaporkan bahwa misinya sebenarnya sudah selesai atau sudah dilaksanakan, masih ada pemikiran, itu kok masih ada pengumuman-pengumuman yang sifatnya mengumumkan Dewan Revolusi. Yang kita tadi sudah saya jelaskan bahwa Dewan Revolusi itu sifatnya mendemisionarkan kabinet kan. Nah, jadi itu merupakan pengumuman kudeta sebetulnya. Kalau memang gedung ini sudah direbut, ternyata kenapa masih ada pengumuman seperti ini? Ternyata setelah diselidiki itu rekaman yang masih berputar terus gitu. Ya itu adalah salah satu dinamika atau pernak-pernik yang terjadi waktu itu ya. Jadi pertama kita harus lihat bahwa pembunuhan ini adalah 2 hal yang berbeda ya. Pertama adalah pembunuhan para jenderal pada subuh itu. Pembunuhan para jenderal pada subuh hari itu bagaimanapun juga menimbulkan trigger kemarahan rakyat. Nah, jauh sebelum pembunuhan para jenderal itu, di akar rumput itu sudah ada gesekan sebenarnya. Antara kelompok komunis dengan kelompok misalnya pemuda-pemuda yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, Ansor, segala macam. Atau kadang-kadang antara komunis dengan kelompok pemuda Marhaen, ya, yang berafiliasi pada partai politik misalnya PNI. Jadi gesekan di akar rumput itu ikut mempengaruhi sehingga ketika terjadi G30S, kemarahan massa sudah tidak bisa dibendung. Mereka menganggap bahwa komunis itu menjadi biang kerok, ya, menjadi permasalahan karena situasi dinamika politik di masyarakat mulai dari tingkat daerah sampai pusat itu dianggap tidak pernah stabil karena ulah komunis. Gesekan itu terjadi di mana-mana. Kadang-kadang motifnya adalah demonstrasi buruh, kadang-kadang motifnya adalah demonstrasi tani, kadang-kadang motifnya adalah persoalan penguasaan tanah, ya, konflik agraria gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini banyak menimbulkan gesekan di masyarakat. Ketika terjadi G30S dan sesudahnya, dengan pandangan bahwa para jenderal itu saja bisa diperlakukan dengan begitu buruk, apalagi masyarakat di tingkat bawah, maka itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab, kita tanya dulu, kita harus lihat secara spesifik. Bertanggung jawab dalam konteks apa? Kalau dalam konteks pembunuhan massal terhadap orang yang tidak bersalah, karena tidak semua orang yang dibunuh juga orang yang bersalah sebenarnya. Tidak banyak di antara mereka yang buta politik. Kalau ditanya siapa yang bermasalah atau siapa harus bertanggung jawab, ya pada dasarnya kan negara Indonesia kan negara hukum, harus bisa memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap setiap warganya tanpa kecuali dengan proses hukum bagi mereka yang bersalah. Nah, itu persoalannya sekarang. Ketika masa peralihan kekuasaan dari Bung Karno kepada Pak Harto, itu pertumpahan darah kan besar-besaran. Sebagian orang menuduh bahwa ini didalangi oleh Angkatan Darat. Sebagian lagi mengatakan Angkatan Darat tidak bertindak sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ini menerima pasokan informasi bahkan dari luar negeri. Siapa tokoh-tokoh komunis yang harus diburu, dikejar, dibunuh, dan seterusnya. Nah itu sejarah sudah menjadi seperti itu. Kalau ditanya negara kita ini negara hukum, bagaimana? Negara bertanggung jawab dalam konteks menegakkan hukum terhadap siapapun yang bersalah. Mereka yang menculik dan membunuh para jenderal itu mempertanggungjawabkannya secara hukum. Tapi mereka juga yang kadang-kadang terlibat aktif membunuh orang yang tidak terlibat, tidak bersalah. Ini juga negara bertanggung jawabkan. Ya kan? Tapi bisa dimaklumi kemarahan itu hampir tidak ada bedanya misalnya dalam skala yang lebih kecil, misalnya ada kecelakaan lalu lintas, orang marah mengamuk menghakimi supirnya barangkali, mungkin sampai membakar mobilnya karena setelah diperhatikan mungkin ada supir-supir tertentu atau kendaraan tertentu yang kalau lewat sana suka ngebut dan segala macam. Itu kemarahan itu terjadi sama dengan peristiwa G30. Ada kumulasi kemarahan yang sudah menumpuk akibat gesekan-gesekan di akar rumput selama bertahun-tahun. Dan ini seolah-olah menjadi pembiaran. Dan gesekan-gesekan seperti ini kalau menurut saya harusnya dari zaman Bung Karno secara tegas dia menata. Tapi Bung Karno waktu itu fokusnya kepada politik mercusuar yang membangun luar negeri. Tidak terlalu memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari gesekan-gesekan di akar rumput ini. Makanya ekonomi kita memburuk, inflasi ratusan persen, orang antri beras, antri sembako, minyak tanah segala macam, kemiskinan di mana-mana. Itu juga ikut menjadi trigger orang itu marah.
Ya kan, ketika terjadi G30 semua orang rame-rame menyalahkan Bung Karno juga. Semua yang dianggap memiliki kaitan dengan Bung Karno itu termasuk pemuda-pemuda yang banyak berdekatan dengan politik yang mencerminkan ide-ide Soekarnoisme, itu juga akhirnya berkonflik kan. Ya, itulah menurut saya kalau ditanya apa sebenarnya yang terjadi dengan pembunuhan-pembunuhan massal itu kemarahan yang tidak bisa dihindari sebagai dampak dari tidak adanya penyelesaian politik juga. Kalau kita lihat dulu Bung Karno menolak mengutuk PKI sebagai dalang, itu juga ikut mempengaruhi. Kalau misalnya waktu itu dengan tegas misalnya PKI terlibat, dalang-dalangnya siapa diungkap dalam proses hukum yang jelas, mungkin kemarahan massa tidak akan seperti itu juga. Itu ikut berpengaruh. Karena orang akan berpikir bahwa wah ini kepemimpinan nasional sudah diambang masa senjanya, makanya pemerintahan Bung Karno sudah dianggap tidak efektif. Nah, konsekuensinya adalah ketika Bung Karno dijatuhkan dengan dukungan oleh Angkatan Darat terjadi juga pawai massal, menunjukkan kegembiraan waktu Super Semar lahir segala macam. Ini di luar soal masalah Super Semar itu sah atau tidak ya, saya tidak membahas ke sana dulu. Tapi intinya adalah ada suatu harapan baru dengan bergantinya kepemimpinan yang lama. Ya, kepemimpinan yang lama yang dianggap oleh masyarakat sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang terjadi. Bukan hanya persoalan politik, tapi juga persoalan-persoalan ekonomi. Luka yang terjadi itu memang perlu disembuhkan kan. Dan proses penyembuhan luka bangsa ini tidak bisa berlangsung instan. Jadi rekonsiliasi itu pada dasarnya penting, agar tidak membawa luka itu menjadi dendam yang tidak berkesudahan sampai ke depan. Karena negara ini harus move on, negara ini harus bersaing dengan negara-negara lain ya. Negara lain juga memiliki segudang persoalan, tidak hanya Indonesia. Di Kamboja yang namanya pembunuhan konflik antara dulu Khmer Merah ya yang dianggap melanggar HAM ya, itu terjadi juga. Nah, di Indonesia konteksnya kita dari awal kemerdekaan sampai dengan bahkan menjelang reformasi itu pertumpahan darah antar sesama anak bangsa itu kan terjadi. Rekonsiliasi menjadi perlu ya, dengan catatan bahwa sama-sama pihak harus sudah saling memaafkan dan bisa menahan diri